Halo sahabat-sahabat pioner sejati semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kasihi. Senang bertemu dengan rekan-rekan pioner. Gimana kabar di pagi hari ini? Kita harap tetap bersemangat ya teman-teman ya. Apa informasi hari ini? Saya akan melihat komentar juga ya informasinya itu. Kemudian mengeksplor ya teman-teman. Mengeksplor apa yang kita bisa temukan sambil on kamera ya. Tinggal 42 hari ya, mengarah ke hitungan mundur ya teman-teman ya. Hitungan mundur, kita lihat dulu ya di X. Saya pikir dalam waktu dekat ya teman-teman akan ada informasi yang luar biasa lagi. Nicholas tuh semakin intens memberikan informasi. Mbak Doris ya, ini ada dari Mbak Doris nih, memasang JCV. Sekarang Mbak Doris sudah jadi cantik ya, cantik banget. Oh panjang ini teman-teman ya, berita dari pernyataan Mbak Doris nih. Wow. Topik mengenai informasi yang menyesatkan. 1P sama dengan 1P dan setiap harga P adalah GCV. Ada banyak informasi tidak profesional dan menyesatkan yang beredar di komunitas P kami. Ada banyak. Saya punya saran, jangan dengarkan mereka yang kurang pengetahuan, punya kepentingan pribadi, atau sekedar ingin memberi Anda informasi yang menarik lalu lintas untuk mendapatkan uang bagi diri mereka sendiri. Sebelum menerima nasihat dari seorang, pertimbangkanlah seperti apa orang tersebut. Apakah mereka setidaknya memiliki gelar sarjana ekonomi, keuangan, atau bisnis? Apakah mereka menunjukkan wajah mereka dan menggunakan nama asli mereka? Ya benar juga ya. Akun-akun embunyi-embunyi ya, odong-odong. Apakah mereka telah lama melayani masyarakat tanpa memanfaatkan para pelopornya? Apakah mereka terlibat dalam serongan pribadi atau perilaku yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik? Apakah mereka menginginkan investasi Anda dalam proyek yang mereka gambarkan sebagai skema uang cepat? Jika jawabannya untuk salah satu pertanyaan ini adalah ya, Anda harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Wow, ini Mbak Doris juga ya, enak ya, kalimat-kalimatnya mudah dimengerti. Saya tidak sengaja menemukan saluran YouTube seorang yang mengklaim bahwa setiap orang dapat memiliki GCV selama money tertutup, dan kemudian ketika open money akan ada harga P yang terpadu. Dari informasi yang menyesatkan ini, sangat mengerti mengapa proses KYC dan migrasi sangat lambat dan OM tertunda. Dokumen resmi P menguraikan maksud untuk berfungsi sebagai metode pembayaran. Nah ini teman-teman, dokumen resmi P menguraikan maksud untuk berfungsi sebagai metode pembayaran, namun dengan begitu banyak pendapat yang berbeda tentang nilai di antara bisnis pengguna yang sangat besar, yaitu 60 juta bisnis mungkin ragu untuk menerima P karena mereka tidak dapat menentukan nilai dengan yakin. Komunikasi yang jelas dan pemahaman tentang tujuan penggunaan P sangat penting untuk keberhasilannya di masa mendatang. Tujuan kami adalah agar P menjadi independen dari mata uang fiat. Tapi kami belum sampai di sini. Ini seperti membutuhkan perahu untuk menyeberangi sungai. Pertama-tama kami harus membangun rantai produksi yang kuat sebelum kami dapat sepenuhnya menggunakan P tanpa menggunakan fiat untuk menentukan nilai P dan hanya mengandalkan P untuk menentukan harga produk atau aset. Proses ini membutuhkan waktu, dan saat ini semua bisnis menggunakan mata uang fiat untuk membayar upah, sewa, dan biaya lainnya. Mereka perlu memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan uang dengan menerima P sebagai pembayaran saat mereka menetapkan harga penjualan mereka sebagai P. Oleh karena itu, menggunakan GCV adalah wajib untuk mengembang ekosistem kesehatan ya. Kita sering berkata Roma tidak dibangun dalam sehari. Jika Anda berharap untuk mencapai segalanya dalam sehari, Anda hanya dapat melihat dalam mimpi. Namun Anda tidak dapat benar-benar menikmati kebebasan finansial dalam mimpi Anda. Kenyataannya adalah Anda akan tetap berjuang tanpa cukup uang untuk memberi makanan atau menutupi biaya perawatan kesehatan.
Wah, ini panjang ya teman-teman. Waduh. Nah, itu seputar dari Mbak Doris ya teman-teman, bahwa memang edukasi itu penting. Dan untuk itulah tujuan daripada Pi ini dibangun, GCV dibangun ini, untuk menyatukan harga, kemudian mencatatkan di blockchain kita agar open mainnet itu lending dengan berhasil, dan harapan kita adalah open mainnet dengan harga GCV ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ya, ini rata-rata Mbak Doris ya. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan di pagi hari ini ya. Mungkin kita bisa bertemu di video berikutnya. Saya belum mengeksplor berita-berita yang keren ya. Ini ada, kalau di grup ya ada 30 ya teman-teman. Ini kolaborasi guru antara murid dan guru. Ini ada dompet hidup lagi. Dompet kuno era Satoshi hidup lagi, pasar kripto terancam. Tanggal 16. Wow. Kok hidup terus ya menjelang open mainnet ya. Kolaborasi hebat antara guru dan Nicholas dan siswa Vitalik Buterin, pendiri Ethereum, menghasilkan karya yang luar biasa. P-Bank. P-Bank adalah sistem perbankan terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Dengan P-Bank, pelopor dapat membuat dan mengelola akun, menyetor dan menarik aset, mentransfer aset antara akun, dan mengelola saldo akun serta riwayat transaksi menggunakan kontrak pintar yang aman dan transparan. Nilai Pi akan sangat tinggi GCV sehingga setiap pelopor memiliki kebiasaan untuk mengelola aset mereka sendiri. P-Bank adalah proyek mewah dalam ekosistem jaringan Pi karena telah menerima lisensi Pi-OS dari core team. Wow. Ini berita dari mana nih? P-Bank, Ethereum. Wow, kita akan tunggu ini informasi. Ini jadi judulnya Sekjen ya. Ini luar biasa teman-teman. Kita akan melihat keren. Oke para pioner, saya rasa itu ya. Tetap semangat, fokus pada tujuan kita. Ya, luar biasa ya. Tetap semangat ya rekan-rekan pioner. Sampai ketemu di puncak kejayaan, puncak kesuksesan. Sembari mempersiapkan segala sesuatunya ya, Pak Sekjen berjalan dalam lorong yang gelap, kemudian muncul lagi, terbit. Tetap semangat para pioner. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sukses.